Yang pertama langsung aja, ini udah 45 orang, udah rame. Kita ke tim arts. Ada Kak Novia. Silahkan Kak Novia. Thank you Kak Iski. Halo semuanya, selamat datang. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Em, aku boleh tahu nggak ya sambil nunggu yang lain mungkin. Ini teman-teman udah datang dari wilayah mana aja nih? Kalau boleh tahu teman-teman dari PPI wilayah mana aja? Kenalin, by the way, nama aku Noviahri, biasa dipanggil Via. Aku sekarang jadi Heads of Arts, jadi akan menyampaikan beberapa informasi tentang kompetisi atau lomba-lomba dari bidang seni. Wah, aku udah denger, udah lihat nih. Wah, dari Edinburgh, oke. Dari Nottingham, oke. Ada lagi teman-teman, mungkin dari utara lagi, dari selatan, dari tengah. Newcastle, Sheffield, Warwick, Durham, London, Leicester, Bristol, Bath. Ah, rame banget nih. Senang banget teman-teman PPI Wilayah bisa datang sore hari ini untuk dengerin dan ngobrol-ngobrol tentang lomba-lomba yang ada di Olympics. Oke, sambil penanti yang lain juga mau isi, boleh banget. Aku akan Tadi mulai udah 30 arts nih, gitu ya, teman. teriak. Isinya poin. Jadi di arts ini kita punya 5 competitions, ada singing, fotografi, dance, dan juga competitions. Jadi teman-teman boleh ikutin nih mana aja yang teman-teman menurut teman-teman punya passion di situ atau pengen coba-coba, boleh banget. Pertama, aku akan mulai dari general competition rules, jadi hal-hal umum berkaitan dengan rules yang ada di bidang seni. Yang pertama, all participants must be valid Indonesian students in universities throughout the UK and members of PPI UK or the equivalent. Pasti ya, jadi semua teman-teman yang mahasiswa ataupun siswa yang ada di university yang ada di UK nih. Mau masters, PhD, undergrad, boleh semuanya. PPI UK Olympics Committee reserves the right to request for identification of participants. Apa aja identification-nya? Itu ada BRP dan juga student ID. Kita nggak minta akta, kakak, dan lain-lain, nggak. Jadi cuma dua itu aja teman-teman, BRP dan juga student ID-nya. Any disputes regarding the rules and regulations it should first be clarified with the related judge or committee while the whole event takes place. Winners will be announced during the awarding night for all the arts and culture competition. All components of the PPI UK Olympics 2025 are required to uphold the values of honesty, fairness, politeness, sportsmanship, discipline, peace, and also respect. The PPI UK Olympics 2025 committee will be using Zoom Cloud Meeting, YouTube, Discord, and or other online platforms to do the live streaming and for communication prior to the event. Every participant will be informed regarding the competition timeline. Jadi kita akan pasti share juga timelinenya. Untuk art sendiri, kita ada dua timeline yang berbeda, teman-teman, adalah registration dan submission. Ini agak berbeda nih dengan nanti kalau teman-teman mau di sports ya. Karena di arts itu kita semuanya akan dilaksanakan online, jadi preliminary sampai final roundnya kita akan pengumpulan karya. Nah, di awal kita tentu ada registration dulu, jadi teman-teman bisa daftar. Ini sekarang waktunya pendaftaran, jadi dari tanggal 3 sampai 20 April 2025 itu jadwalnya registration. Teman-teman boleh registrasi atau daftar di jangka waktu ini. Dan nanti dari tanggal 21 April sampai 9 Mei 2025, teman-teman bisa upload nih, submit karyanya. Tergantung teman-teman mau ikut di lomba apa. Singing, atau fotografi, reels, band, maupun band competition. Nanti submitnya dari tanggal 21 sampai 9 Mei. Aku awali dengan singing competition nih teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang jago nyanyi, suaranya bagus. Boleh banget ikut lomba ini. Requirements-nya sesuai sama yang general tadi ya, valid Indonesian students.
Kemudian, participants can compete as individuals, not necessarily representing PPI region. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya di sini teman-teman dari PPI region itu nggak harus mengirimkan satu, lebih dari satu tuh boleh banget. 5 juga boleh banget. Jadi walaupun misalnya nggak diminta gitu ya dari PPI-nya untuk ikut lomba singing, teman-teman boleh langsung daftar aja. Tapi nanti tetap di form itu, di form registrasinya ada kok, teman asalnya dari wilayah mana gitu. Misalnya Kak Hiski nih dari Edinburgh, walaupun nggak diminta sama ketua PPI UK-nya, PPI Edinburgh-nya untuk ikut singing, tapi boleh daftar aja gitu. Duet and singing in a group is allowed. Jadi kalau teman-teman mau sendiri boleh, single boleh, duet boleh, bertiga boleh, berempat boleh, berlima juga boleh. And all participants must register and fill in the registration form in the designed registration form link. Nanti linknya ada di akhir ya. Kita akan share juga QR code juga ada nanti. Performance rules. Participants must perform a song in Bahasa Indonesia, including genres such as dangdut and Indonesian pop, or in a regional dialect. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Batak, and others. Jadi boleh silahkan disesuaikan teman-teman confident-nya menggunakan lagu apa. Songs in English and inappropriate lyrics are strictly prohibited. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya teman-teman. The singing performance must have a minimum duration of 2 minutes and participants are required to sing the entire song. Biasanya lagu itu kan sekitar 2 sampai 3 menit ya, jadi boleh teman-teman disesuaikan dengan lagu yang mau teman-teman nyanyikan. Only instrumental backing tracks atau -1 are allowed. The use of autotune effects is strictly prohibited. Kalau teman-teman mau ngeband, nanti ada lagi nih kita um, cabang yang lain, band competitions. Jadi Mana cara untuk ngubahnya? itu kita hanya menggunakan um, -1 ya, atau kayak karaoke gitu. Registration date is from 3rd to 20th of April, and for video submission is from 21st of April until 9th of May 2025. Late or complete submissions will not be accepted. For submission format, please check the guide. Nanti kita akan share juga guide. Format detailnya itu teman-teman bisa baca di guidebook kita ya. Awards and winner selection. Untuk winnersnya kita akan ada 3 juara. Juara pertama, juara kedua, yang ditentukan oleh. Dan kita juga ada People's Choice Award nih. Nah, ini kan Best Social Media Votes. Jadi kan nanti teman-teman submit itu di form yang pasti akan ke Google Drive ya nanti. Tapi kalau teman-teman wish to atau willing untuk, wah kayaknya aku mau nih jadi People's Choice Award, teman-teman bisa upload videonya ke Instagram masing-masing. Mulai dari 21 April itu ketika teman-teman mulai submit dengan hashtag Respect Units Competition Ignites, PP Olympic 2025 Singing, PP Olympics 2025, dan jangan lupa tag PPI United Kingdom dan PPI UK Olympics. Berikutnya kita ada fotografi competition. Jadi ini buat temen-temen yang suka foto ya pasti atau suka yang visual gitu. It aims to be a celebration of Indonesian culture through a visually creative lens that utilizes compositions and color to convey its story. Requirements-nya hampir sama seperti sebelumnya, pasti valid Indonesian students. Participants can compete as individuals, not necessarily representing PPI region. Jadi seperti singing juga, nggak harus yang diminta oleh ketuanya nih, tapi teman-teman boleh semuanya ikut ya. PPI UK Olympics Committee reserve the right to request for identification, ya BRP dan juga student ID, has right to disqualify any participants that violate the rules outlined in rule number 1, and participants must register and fill in the registration form in the designated form link. Untuk rules-nya ada beberapa yang harus teman-teman ikuti kalau mau ikut photography competition. Pertama, photos taken are original works, and were never submitted in other photography or videography competitions. Photos belonging to other people, even with permission, will be disqualified. Photos do not violate copyright and do not cause provocation. Inclusion will result in disqualification. Photo editing is allowed to the extent of the adjustment of contrast, brightness,
cropping, sharpening, saturation, and converting color photos to black and white atau monochrome. Any text is not allowed to be added to the photographic work. Photo captured can use any type of camera, and participants can only submit a maximum one photo, and the photo must be in a 4:3 aspect ratio and in HD quality. Each photo is to be paired with an appropriate title and caption to support it. And the theme for this year's photography competition is Respect Unites Competition Ignites. And competitors will have to submit a photo that confirms the following prompt, which is capture a moment, place, or tradition, or anything else that represents what you miss about Indonesia and how it embodies respect and unity. Registration date-nya sama, mulai dari 3 sampai 20 April, dan video submission-nya dari 21 April sampai 9 Mei. Untuk submission-nya sendiri, untuk fotografi, itu teman-teman harus upload fotonya ke personal Instagram teman-teman. Jangan lupa tag PPI United Kingdom dan PPI Olympics dengan teks berikut. Hashtagnya Respect Unites Competition Ignites dan fotografi UK PPI Olympics 2025 written in the post caption. In addition, the links to their Instagram post and Instagram handle will be submitted by a Google Form link. Jadi, teman-teman bisa upload dulu ke Instagram, kemudian link postnya itu dimasukin nanti ke Google Form. The top 6 competitors will be announced on the PP Olympics Instagram page. Hence, participants are strongly encouraged to follow the account for updates. The top 6 winner will be proceed to the next round of judgment and have their work displayed during awarding nights. The top 6 will also be contacted via email and they will be required to submit an HD image of their photo file to be exhibited and go through the final round of judging. Details for submission will be further explained in the email. Jadi ini menarik banget teman-teman, nanti dari top 6 fotografi ini akan kita exhibit, ada exhibitionnya nanti di awarding nights nih. Jadi teman-teman sangat highly encourage untuk ikut. Selanjutnya ada Reels Competition yang akan dilanjutkan oleh Shiena. Halo semua, aku Shana dari Arts. By the way, sorry ya kalau aku nggak buka kamera karena aku masih berantakan. Jadi sekarang aku bakal jelasin mengenai Reels Competition. Belum. Mereka ngerti banget sih saat ini. Ngerti apa, woi? Ngerti Oke, kata yang pertama general apa. information. Jadi Reels Competition ini merupakan salah satu event yang ada di 2025 Olympics yang aimed untuk showcase and promote Indonesian culture. Jadi Reels Competition ini merupakan sebuah campaign ya dengan tema yang sama juga seperti fotografi mirip, yaitu highlighting what they miss most about Indonesia and how it inspires their passion or national pride. Untuk competition rules, sama seperti general rules yang sebelumnya, yaitu semua participants wajib memiliki valid Indonesian students ID and university throughout the UK and representing PPI Kajian. Jadi lomba Reels ini merupakan lomba, bukan lomba individual, tapi merupakan lomba PPI wilayah. Jadi untuk PPI UK Olympics Committee itu kita berhak buat meminta identification tambahan dan juga berhak untuk mendiskualifikasi jika tim melanggar peraturan yang sudah kita buat. All teams juga wajib register and fill in the registration form sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk register, jangan lupa juga untuk teman-teman untuk selalu memperhatikan apa requirements yang dibutuhkan untuk kompetisinya. Untuk each PPI Kajian will be given the opportunity to carry out the campaigns or advocacy to introduce Indonesian art or culture in their respective PPI Kajian. Terus videonya juga nggak boleh lebih dari 3 menit ya teman-teman. Tapi juga kalau kalian mau buat video, mungkin diperhatikan lagi, mungkin jangan terlalu pendek juga, supaya videonya juga gampang dinikmati oleh para penonton. Untuk videonya ini, seperti yang aku udah sebutin sebelumnya, temanya itu adalah What They Miss Most About Indonesia and How It Inspires Their Passion or National Pride. Scoring dari Res Competition ini will be based on kreativitas, message, kualitas pengambilan video. Ya, ini nggak perlu yang
kayak profesional atau gimana, tapi yang penting video itu terlihat jelas dan juga mudah untuk dilihat. Terus juga kita ada audiences favorite. Jadi ini salah satu penilaian dari Girls Competition yang kita lihat dari likes dan juga komen di Instagram. Dan PPU dan semua tim itu akan diberikan deadline yang sama, yaitu dari 3 April yang sudah dibuka sampai dengan 5 Mei. Winner juga bakal di-announce di 2025 Olympic Awarding Night. Supaya supaya ini berjalan dengan lancar, kita wajibkan semua members atau tim untuk mengetahui bahwa kita itu berhak untuk mengganti peraturan yang ada. Jadi kita tetap bakal informin kalian kalau bakal ada perubahan selanjutnya ke depannya. Untuk submission ini sama eh, kayak competition arts lainnya, kita registration date-nya itu dari 3 sampai 20 April 2025. Dan untuk video submission itu bakal kita buka dari 21 April sampai dengan 9 Mei. Untuk ketelatan ataupun ketidak dari submission itu kita nggak bakal terima. Untuk participants itu wajib ya untuk mengupload video itu melalui sosial media dari PPI wilayah. Jadi nggak seperti um, competition lainnya, tapi untuk competition ini wajib untuk upload di social media. Dan Reels ini tuh harus tag at PP United Kingdom and PP UK Olympics dan menggunakan hashtag Respect Unites Competition Ignites dan juga PP UK Olympics 2025 Reels dan PP Olympics 2025. Oke, selanjutnya kita ada Nusantara Creative Dance Competition. Ini merupakan competition yang baru ya tahun ini. Next. Untuk general information, ini adalah competition yang menggabungkan antara traditional and modern dance. Untuk participant requirements itu sama seperti sebelumnya ya. Dan juga ditambah lagi setiap tim itu wajib memiliki minimal 3 member dan juga harus mengassign satu team leader. Untuk dance competition ini kita juga menerima multiple team dari satu PPI wilayah. Untuk registration and video submission, each team itu must submit a high quality performance video in MP4 or MOV format with a maximum resolution of 1080 pixels. Thus, the duration of the performance must be between 3 to 5 minutes. Terus ini juga harus a one take performance ya, jadi nggak boleh di-cut-cut dan juga without excessive editing or special effects. Untuk registration date itu sama seperti sebelumnya, 3 sampai 20 April. Dan untuk video submissionnya itu di antara 21 April sampai dengan 9 Mei. Untuk telat dan juga ketidaklengkapan dari pengumpulan itu kita tidak akan terima juga. Jadi pastiin ya teman-teman untuk selalu lihat requirements dan juga roles yang sudah kita sediakan. Untuk selection process, preliminary round, the judge will then evaluate the eligible submissions and select 3 videos to advance to the next stage. Untuk final round, kriterianya itu adalah creativity and cultural representation yang worth 30%, terus choreography and synchronization yang worth 25%, teamwork and synchronization yang worth 20%, costume and visual presentation yang worth 15%, and terakhir, energy and expression yang worthnya itu 10%. Untuk kita juga akan mengadakan People's Choice Award. Nah, ini tuh kita akan pilih pemenang dari People's Choice Award ini berdasarkan vote dari social media. Yang terakhir ada dari band competition. Untuk general information, ini juga merupakan salah satu um, competition di PP UK Olympics 2025 yang memperkenalkan budaya Indonesia melalui musik. Untuk participant requirements itu sama seperti sebelumnya, ditambah
kita memperbolehkan duet atau singing in a group. Dan juga semua peserta itu wajib untuk mengikuti peraturan yang ada. Untuk registration and video submission itu sama seperti sebelumnya, itu dari 3 sampai 20 April 2025 dan video submission itu dari 21 April sampai dengan 9 Mei. Telat atau ketidaklengkapan dalam pengumpulan itu kita juga tidak akan menerima. Terus each team itu must submit two separate high quality performance video in MP4 or MOV format with a maximum resolutions of 1080 pixels, which include one elective song, an Indonesian song, and one mandatory song. Yamko Rambe Yamko. Terus duration dari performance ini tuh harus di antara um, 3 sampai dengan 5 menit. Terus untuk live performance itu sama seperti sebelumnya, no excessive editing or special effect ataupun juga lip sync ya, dan juga pre-recording audio. Untuk selection process, judges will evaluate the eligible submission and select 3 videos based on the judging criteria and determine the first, second, and third winner. Untuk judging kriteria itu bakal ada musicality and arrangement di 30%, technical execution in the 20%, stage presence and performance in 15%, ada originality 15%, and video and sound clearness 20%. Kita juga bakal ada People's Choice Award winner yang based on social media votes. Mungkin segitu aja dari arts, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sports. Thank you. Oke, terima kasih tim Arts. Jadi teman-teman yang mungkin ada ketinggalan sedikit tadi, ini sanksi yang tersedia di Linktree Instagram kami, PPUP Olympics. Bisa dilihat di sana juga. Dan untuk pertanyaan, silakan sekalian di akhir setelah tim sport memaparkan materinya dan cabang olahraganya. Tapi kalau teman-teman yang mau nanya, boleh banget chat di kolom komentar aja langsung. Mungkin ada tips beberapa yang bisa langsung jawab bagaimana keterbatasan waktu mungkin nanti mungkin di drop di chat atau mau simpan juga nanya langsung di akhir setelah sports bisa juga. Oke, itu aja. Sekarang ke tim sports. Tim sports ada Jose. Silakan Jose. Oke, thank you Kak. Sebentar ya. Boleh share screen, Rel? Udah kelihatan ya? Udah. Oke, dari awal boleh. Oke, bisa di full screen, Rel? Oke, sekalian aku mulai dulu ya. Oke, selamat sore semuanya. Thank you semua udah bisa hadir di meeting kali ini. Jadi untuk meeting kali ini kita bakal jelasin dulu tentang sports yang akan kita mainkan. Tapi ini lebih ke general rules and guidelines-nya yang bakal kita pakai. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang kelewatan, nanti kalian bisa lihat lagi di general guidelines yang udah di-share ke kalian masing-masing. Oke, next. Thank you. Oke, jadi preliminary. Preliminary akan diadakan tanggal 24 sampai 25 Mei 2025 untuk kalian yang belum tahu. And bakal diadakan di 4 kota, which is Newcastle, Birmingham, Manchester, and also Brighton.
And untuk final bakal diadakan a week after that, which is 31 Mei. Itu akan diadain di Oxford. Jadi perlu keep in mind ya guys, untuk preliminary kali ini em, kita bakal ada 2 hari, which is 24 and 25 Mei. Jadi beda sama prelim-prelim sebelumnya yang semuanya di all packed up in one day. Kalau di Olim tahun ini kita prelimnya bakal ada 2 hari yang bakal dipisah juga sport yang akan dimainkan. Untuk scheduling and everything else semuanya kita bakal update lagi lebih lanjut. Next. Oke, untuk five sports competition, jadi seperti biasa yang kita bakal mainkan football. Football di sini adalah seven aside. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut. And then basketball, 5v5 basket. Ada 2 type of basketball yang bakal kita mainkan. Kita bakal main 5v5 basketball untuk male-nya, yang pakai lapangan full court. And then untuk yang female, yang cewek, kita bakal ada 3x3 basketball. And then badminton. Terus kita juga punya baru kali ini, kita bakal ada tenis and also virtual run. Semuanya bakal dilanjutin nanti di masing-masing penjelasannya. Oke, untuk e-sport kita bakal main 3 e-sport dengan 1 e-sport tambahan baru. Jadi kita bakal main FC25, Mobile Legends, and also chess yang akan kita mainkan semuanya online untuk e-sports kali ini. Next. Oke, sekarang kita masuk ke general competition rules yang bakal diadakan di semuanya, di almost semua sports. Jadi pertama, all participants must be valid and active Indonesian students in universities throughout the UK and members of PPI UK or the equivalent. Jadi semuanya perlu diingat lagi, semuanya harus adalah student di university yang ada di UK. And then PPI UK Olympic Committee reserves the right to request for verification and identification of their participants. Each participant must required to show an active student ID, e-visa, or BRP during the day. Jadi kalian harus siapkan bawa kira-kira student ID dan juga BRP. Kalau yang memang nggak BRP-nya udah pakai e-BRP bisa disiapin semuanya ya, on the day for registration. And then any disputes regarding the rules and regulations should be first be clarified by related committee in the whole event cares. And then winner will be announced in awarding night. Jadi ingat untuk kalian yang datang, pastikan untuk nanti ikut awarding night karena di sana akan ada crowning for the winners. And then PP UK Olympic will be using Zoom Cloud, YouTube, Discord, and then on any online platforms to do live streaming. And then every team will be informed regarding the competition timeline. And then the rules for each competition will be different. So carefully notice the regulation and also procedures. Jadi mesti diingat-ingat ya apa untuk baca semuanya. And then all components of the PP UK Olympics 2025 are required to uphold the values of honesty, fairness, politeness, sportsmanship, discipline, peace, and also respect. Oke, next, Rel. Oke, sekarang kita ke cabur yang pertama, 5v5 basketball men's. Jadi untuk rules yang bakal kita pakai, please refer to FIBA. Jadi kebanyakan rules yang kita pakai semuanya patokannya dari FIBA, not from the NBA, karena kita bakal pakai FIBA size court and also FIBA size ball. Jadi perlu diingat untuk refer back to FIBA. And then each PB branch, I mean, may register up to 10 players, 5 starting and also 5 substitutes. Each team player can be combination of PPE, but each PP can only give one team. So for example, PPI Newcastle mau collab dengan PPI Durham, mereka boleh, tapi kalau udah kasih satu tim, cuma boleh kasih satu tim lagi ya. Cuma boleh kasih satu tim itu aja yang collab. Nggak boleh kasih satu tim lagi yang collab sama tim lain. And then the side to start will be decided by jump ball. And then group stage will be played 2 times 12 minutes. Semifinals, third place, and also first place match will be placed in 2 times 15 minutes. Do not include breaks and also timeout. All match have 3 minutes break between each half. Jadi perlu diingat ini kira-kira kita mainnya dalam 30 menit sampai 35 menit. In the event of tie, kita bakal lanjut ke overtime yang bakal dikasih 5 minutes. And each team boleh warm up the court 2 minutes before the match begins. And a player must show these physical documents such as PRP, and failing to show that will be disqualification. Jadi kalau misal kalian nggak punya foto atau nggak punya fisik, kita yang pasti lebih require fisik ya. Cuman kalau kalian memang nggak ada dua-duanya, unfortunately kalian nggak bakal bisa main. Kita nggak bakal diskualifikasi timnya, tapi kita bakal diskualifikasi the player yang fail to do so. And then in the round robin yang bakal kita terapin di preliminary and also group stage-nya di final itu bakal 3 point lose and 3 point for win and also lose for 0 points. And then in the case where the teams have the same points, the tiebreaker will be decided
based on the following priority. So head-to-head record plus minus amounts of basket score subtracted by amount of baskets conceded and also total points scored. Oke. Untuk nextnya, kira-kira kita attendance-nya kita bakal minta kalian untuk sampai di venue 10 minutes before the scheduled time. So mungkin kalau kalian might be have any time in between di mana kalian mau pergi, please ingat untuk 10 menit sebelumnya kalian harus sudah ada. Paling nggak perwakilan tim harus sudah ada because we're on a tight schedule, so we're not going to wait for you guys. Kalau emang kalian nggak ada di situ, kita will have no other choice other than disqualified kalian. And then teams are allowed to do stretching and warm-ups just like before. Teams failing to arrive within 10 minutes of the scheduled time will be forfeit, just like apa yang gua bilang. Minimum 5 players must be present to start the game, otherwise the team will be disqualified. Jadi emang kalau misal itu udah waktunya kita untuk start, and then kalian cuma ada 5 orang, kalian bilang mau nunggu tim yang lain, itu kita nggak bisa ya guys. Jadi kayak emang kita quite strict di rulesnya. When the game starts, semua player harus sudah ada. And then mungkin a little bit yang nggak ada di sini tapi ada di guidelines tentang timeout and substitution. Di sini timeout each team boleh ada 2 timeout throughout the game. Terserah mau dipakai di quarter 1 atau quarter 2. Itu terserah kalian. And only when the balls itu is in the team possession untuk ambil timeout. And then the timeout is limited to 30 seconds. And the match clock itu kita bakal mainnya pakai waktu kotor, kecuali untuk timeout. Timeout will be the time di mana kita um, stop the clock. Jadi kira-kira itu aja dari basketball. Untuk yang punya pertanyaan boleh ditanya nanti in the end of the question ya. Thank you. Kita boleh lanjut ke next sport. Oke, sekarang 3x3 Women's Basketball. Salim boleh presentasi? Okay. So, first of all, untuk 3x3 kita juga bakal pakai FIBA rules, as Jose mentioned. So, each team bisa register 4 players, 3 on court and 1 sub. And also, the game will be in a 10-minute period, or first to point 21 points. Yeah. And also, kalau misalkan dia tied after time's up, first to 2 points in overtime will win the game. Gitu. Jadi yang pertama dapat 2 poin. Kalau misalkan gamenya itu tie setelah in within the 10 minutes, itu yang bakal menang. Um, And also, very important, kalau misalkan every player juga harus datang with physical ID, as Jose mentioned juga. Jadi harus registered in UK universities. Jadi harus punya physical passport, BRP, or ID card. So, no ID, no game. And also, the format will be round robin pas di prelim. So for winning teams would get 3 points, and for losses will get 0 points. Okay, next slide. Basically for attendance, similar to basketball 5v5, all teams must arrive at least 10 minutes before. Kalau misalkan telat, unfortunately kita gak bisa accept the team. And also for player attributes, have to use the uniform jerseys and numbers juga yang harus di-register. So I think that's it for track 3. For further questions, bisa ditanyain di chat or later on. Thank you. Oke, nextnya untuk badminton, boleh next. Jadi general uh, rules-nya kita ngikutin dari BWF, Badminton World Federation. Terus each PPI branch bisa ngirimin maximum 2 teams. For each category kita ada 3 categories. Ada men's double, women's double, sama mixed double. Terus turnamen formatnya untuk prelimnya kita sama kayak basketball pakai robin round. Jadi bakalan dibagi ke beberapa grup. Terus each team bakalan play each other in the same group. Matchnya kita bakalan pakai 11 point scoring sistemnya. Jadi dari tiga game terbaik of ya 11 points. Terus selama dalam
round robin ini kalau menang bakalan dapat 1 poin, kalau kalah dapat 0 points. Kalau ada dalam grup ini ada beberapa tim yang punya poin yang sama at the end, bakalan kita masuk ke tiebreakers. Itu ada 3 kategoris yang dilihat. Pertama head to headnya dulu, lalu kalau masih sama juga dari game difference, lalu baru ke point difference ya. Terus untuk playoff roundnya, the 3 top teams dari each regional bakal qualify to the playoff. Playoffnya bakal pakai single elimination format, so winner advance, losersnya langsung out. Knockout matchesnya bakalan using the same rules, which is 11 point scoring system. Next. Untuk player attributesnya, teams are advised to wear the same jersey. If not achievable, they can wear the same color, and it's a must to have to wear the same color. And then the players must bring their own racket. So kalau ya kita sebagai panitia tidak akan menyediakan pinjaman lah intinya. Jadi players harus udah datang ke lapangan sedia sama raketnya sendiri. Terus untuk attendance-nya sama seperti yang lain. Untuk bisa main perlu nunjukin BRP-nya. Lalu tim must be at their respective court 10 minutes before the schedule for their match and inform the sports community of their attendance. Terus teams are allowed to do stretching and warm up from outside of the court while they're waiting. The match will be played by order of play, so the next match will be followed as soon as the match ended. Team should arrive 1 game before their match schedule and should be on the court after being called. And player who got injured on the court and are unable to continue the match bakal dikonsider sebagai walkoutingnya. Oke, that's it. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh di komen atau nunggu di akhir. Thank you. Oke, next kita ada virtual run. Nah, untuk virtual run ini karena merupakan cabur yang baru pertama kali kita selenggarakan di sini. Jadi untuk general rules-nya yang pertama sama seperti yang lain, semua partisipan harus merupakan mahasiswa PPI yang terdaftar secara legal dan aktif menjadi mahasiswa di masing-masing universitas yang mereka tempatin sekarang. Kemudian each participant must register as an individual dan harus mewakili PPI mereka, tempat mereka belajar. Nah, untuk pada saat mendaftar, nama partisipan ini harus pakai nama lengkap mereka, harus menyatakan di mana PPI mereka, terus sama pakai akun Strava. Jadi di akun Strava ini namanya nanti nama peserta, strip, sama PPI-nya. Dan kemudian nama-nama namanya harus tidak boleh menyinggung atau ofensif karena nanti ya bisa terjadi sesuatu. Kemudian peserta bakal di lock 1 minggu sebelum challenge period mulai. Terus kemudian semua partisipan harus join di eh, WhatsApp group official PPI UK Virtual Run Challenge karena di situ nanti kita bakal ngasih info dan bisa mendata semua pesertanya. Kemudian, participants are responsible for the availability of the internet and devices. Dan mereka juga bertanggung jawab atas tracking aplikasinya yang dipakai. Jadi nanti eh, apa namanya pakai akun Strava untuk mendata larinya. Tapi nanti kalau pas lari bisa menggunakan Strava atau Garmin atau yang lainnya. Kemudian creating a challenge and real-time monitoring on Strava. Nah, nanti untuk membership fee-nya nanti kita yang urus kalau ini.
nggak masalah. Challenge setup. Nah, distance dan duration. Jadi ini lomba virtual run-nya diselenggarakan secara individual. Nah, ini masing-masing peserta harus menempuh total lari itu sebanyak sejauh 30 kilometer selama challenge period, yaitu selama kurang lebih 30 hari dari tanggal 28 April sampai 27 Mei 2025. Nah, lari 30 kilo ini tentu nggak harus langsung 30 kilo. Jadi bisa dicicil-cicil dulu. Mungkin nanti yang kita yang bakal kita pilih ada dua kategori. Ada yang paling cepat mencapai 30 kilometer dan ada yang eh larinya paling jauh selama challenge period itu. Nanti yang distance-nya paling jauh, top top 3 dari masing-masing kategori bakal kita kasih penghargaan. Dan ada satu kategori tambahan yaitu untuk PPI yang runnersnya paling banyak mencapai 30 kilometer atau ke atasnya, nanti bakal kita kasih penghargaan juga. Dan execution rules, participants may complete the distance incrementally ya. Jadi bisa menyelesaikan challenge-nya secara secara dicicil, nggak langsung harus 30 kilo. The running activities can be done outdoors or on a treadmill. Tapi harus ada bukti, yang pertama, bukti distance dari tracking app-nya. Jadi bukti aktivitas setelah melakukan olahraganya. Kemudian ada foto setelah melakukan running activity-nya. Proof of each run, tracking data and photo must be consistently submitted through the official link provided by the committee every time a participant completes a session that contributes toward the challenge distance. Jadi, setiap lari yang kalian lakukan untuk menyelesaikan lomba ini itu harus disertai buktinya. Jadi semua semua aktivitas lari itu kalau kalau nggak ada buktinya nggak bakal kita hitung. Nah, buktinya itu harus ada dua, seperti yang aku bilang tadi. Harus ada proof dari distance-nya, dan kemudian harus ada foto. Fotonya itu bisa dicontoh fotonya kayak gini. Jadi fotonya itu harus kayak foto selfie. Terus kalau misalnya di HP itu kan ada, kalau di kalau fotonya di scroll ke atas itu ada kelihatan kayak deskripsi foto sama hari, tanggal, dan jam trainingnya. Nah, itu semua harus kelihatan. Jadi kayak fotonya nanti nanti kita bakal ada submission link untuk proof larinya. Nanti kalian eh, bisa disubmit ke situ, dan untuk fotonya bisa dilihat kayak begini. Ini di atas ada kayak foto selfie gitu. Deskripsi fotonya bisa ngikutin detail ini. Terus harus ada yang paling penting itu hari, tanggal, dan jam training. Jadi nanti fotonya bentuknya di screenshot aja gitu. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di guidebook kita. Next ada football. Oke. Oke, untuk football sendiri di tahun ini kita akan menggunakan standard rules which based on FIFA. Lalu di setiap PP wilayah pun maksimal bisa membawa sebanyak 14 pemain, 7 orang di lapangan dan 7 sebagai substitutes atau cadangan. Dan untuk seven-a-side football sendiri akan dilaksanakan di standar outdoor pitch. Dan sistem untuk football sendiri akan dilakukan dengan group system, which is nanti di preliminary round-nya akan menggunakan group format. And the winner is the team scoring the greater number of goals during a game. Dan jika kita akan menggunakan 3 poin, which is ada untuk jika menang ada 3 poin, lalu seri 1 poin, dan kalah 0 poin. Lalu jika poin tersendiri nanti misalnya ada poin yang sama, kita akan melakukan poin dari goal difference atau gol yang sudah dilakukan, dan juga dari fair play. Dan jika masih sama pun masih fair play dari seperti kartu kuning atau kartu merah. Dan di preliminary round itu akan ada the highest points in each region will proceed to the knockout stage. Nanti ada 2, jika ada 2 grup dalam satu wilayah, kita akan membagi menjadi 2 grup, which is 4 PB wilayah, 4 masing-masing, dan dari masing-masing grup itu sendiri akan diambil 1
Lalu yang bisa, sorry, diambil dua, baru bisa masuk ke final round. Dan untuk groups yang, sorry, untuk region yang ada satu grup, itu akan diambil menjadi dua teams with the highest point will proceed to the main event, which is the final round. Lalu, oke. Oke, untuk attendance, jadi semua tim diharap untuk bisa datang ke venue 10 menit sebelum jadwal untuk menghindari delay. Dan tim juga diperbolehkan untuk melakukan stretching atau warm up di luar court sambil menunggu. Untuk technical rules, jadi semua tim harus di venue dan sudah siap on time. Dan jika misalkan ada satu tim yang tidak siap setelah 10 menit dari waktu yang telah ditentukan, tim yang sudah siap akan mendapatkan 3-0 WO, dan tim yang tidak dapat datang di waktu yang telah ditentukan akan considered WO dan registered as a 3-0 defeat. Terus tim kapten harus report ke officer in charge 5 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan setiap tim dimulai dengan satu kiper dan 6 pemain. Dan kiper harus bisa dibedakan dengan warna baju. Jika pertandingan dimulai dengan kurang dari 7 pemain, tetapi ada pemain yang masih on the way ke game, itu mereka akan tetap dibolehkan untuk mulai. Dan jika mereka sudah datang, mereka harus nunggu boleh untuk out, baru mereka boleh masuk. Dan jika ada situasi di mana satu tim tidak bisa memainkan lebih dari 5 pemain karena foul atau mungkin cedera, pertandingan akan dihentikan dan tim yang masih full players present at the game akan dihadiahkan 3-0 atau scoreline at the time if higher. Jadi kalau misalnya 4-0, 5-0. Next. Dan untuk attributes, semua pemain harus menggunakan sepatu bola, mau itu artificial grass atau firm ground. Yang penting harus ada studs. AstroTurf, futsal shoes, dan metal studs itu tidak diperbolehkan. Dan pemain dianjurkan juga untuk menggunakan decker atau shin pad saat pertandingan dimulai untuk mengurangi cedera resiko. Dan selanjutnya ada tenis. Oke, sekarang untuk tenis, ini cabur baru di PP Olim tahun ini. Sekarang general rules-nya, standard rules-nya dari ITF, which is International Tennis Federation. The kategori yang conducted cuma satu ya, cuma mixed doubles. Jadi each pair consists of one male and also one female player. And each PP branch may register maximum 2 pairs. Player must show their proof of identity, which is PRP, and then the pair can be from 2 different cities. Mungkin PPACT 1 and PPACT 2 itu boleh collab. And then player attributes, the player pair are advised to wear the same color of jerseys, and then the color of jerseys for each pair has to be different to avoid clashes. And then the players need to bring their own racket. Jadi kita encourage kalian semua untuk kalau bisa bawa punya sendiri dan nggak pinjam-pinjaman. Next. Okay, attendance must register to the sport committee at maximum 10 minutes before the game start. Then the players are allowed to stretch, warm up outside the court before the game starts. The player are allowed to enter the court and warm up for 2 minutes before the game. If a player or both player in the same pair did not arrive 10 minutes before the game starts, the pair will be disqualified. And then the registration, each PP may register up to 2 branch. Each team can be a combination of different PP, but PP can only give 2 team. Players must show the following physical documents such as PRP, and then once players are registered, changes are not permitted unless in a case of force majeure assessed by case basis. And then ineligible player will be disqualified and without the chance to change to other player. Jadi once kalian udah ada di Google Form and then we know that itu ineligible kan bakal langsung di disqualified, especially ini duo kalian nggak bisa main sendiri. And then if a team fail to provide 2 players, they will be disqualified. Oke, boleh back sebentar ya. Oke, untuk tenis ini juga kita bakal untuk poin yang bakal kita pakai itu kita bakal main 15 poin di mana poin pertama yaitu 1 poin itu bakal untuk cari bola and untuk poin pertama
And poin untuk pemenang itu harus beda 2 dari sebelumnya. Jadi harus ada beda 2. Kalau nggak kita akan bakal lanjut ke dus untuk sistem poin di tenis ini. Oke, next. Oke, sekarang masuk ke esports. Yang pertama ada Mobile Legends. Next. General rules dan eligibility semua sama dengan sport yang lain. Participants must be Indonesian students and legally fully registered in the United Kingdom. Terus satu tim terdiri dari 5 orang dan boleh bawa satu pemain cadangan. Terus tim harus menunjuk satu orang sebagai kapten yang nanti akan bertindak sebagai primary point of contact. Participants are not allowed to play for more than one team. Jadi hanya boleh main di satu tim. Terus anggota-anggota tim boleh terdiri dari bermacam-macam PPI, nggak ada batasannya. Terus in-game name atau nickname pada saat di Google Form dan pada saat competition day harus sama. Terus masuk ke pre-matchnya, all players must join the Discord server. Nanti akan dikasih linknya pada saat technical meeting. Nah, terus all teams are expected to be ready 15 minutes before match starts untuk verifikasi identitas. Terus pada saat main nanti webcamnya harus nyala. Jadi recommended to be in one room. Kalau misalkan nggak memungkinkan, pemain tersebut harus join ke Discord servernya dengan nyalain webcamnya juga. Next. Format kompetisinya nanti tim bakal dibagi jadi 4 grup. Tiap grupnya terdiri dari 5 tim. Setiap tim berarti akan main 4 kali melawan satu sama lain di setiap grupnya. Nanti akan top 2 teamsnya dari each group will go through into the next round, which is the quarterfinals. Jadi prelims, quarterfinals, sama semifinals akan dimainkan dengan cara best of 3 matches. Lalu third place dan grand finalnya akan dimainkan best of 5 match. Terus match rules dan setupnya, nanti panitia akan nge-host gamenya dan invite team captain yang akan nge-invite anggota-anggota tim lainnya. Gamenya akan dilakukan dengan cara matches are played in custom draft pick 3 hero band. Semua skin are allowed, all tiers are allowed, semua orang boleh main. Terus all heroes are allowed, nggak ada yang di ban. Kecuali yang di draft picknya. Friendly tauntings, stickers, terus recall itu boleh. Yang nggak boleh adalah send text message di room chat all. Kecuali pada saat minta was di kompetisi. Next. Jika ada participants yang telat 5 menit setelah jam yang harusnya match dimulai, maka committee has the right to consider the match as a walkout and will give the opposing side an automatic win. Terus jika any participant is found cheating, terus exploiting bugs atau pakai account lain, terus pura-pura jadi participant, maka akan diberi penalty of disqualification. Thank you. Selanjutnya ada EFC 25 atau FIFA 25. General rules and eligibility. Players must be Indonesian students that are legally and fully registered in an educational institution. The team itu, maksudnya tim di sini adalah player ya. Jadi player itu merepresentasikan satu region PPI dan setiap PPI itu bisa ngirim ke Olympics maksimal 2 orang aja, 2 wakil ke EFC 25. Dan untuk aturan di nickname, ID saat pendaftaran sama pas pertandingan itu harus sama biar kita bisa ini juga kita bisa lihat kalau asli. Kemudian offensive nickname itu nggak boleh tentu. Roster, any change within the roster before roster lock must be approved by PP UK Olympics Event Committee. The players will be locked 1 minggu sebelum competition starts. Nanti all players must join the PPA UK Olympics Esport Discord. Nanti linknya bakal kita buat untuk Discordnya. Jadi nanti ini
EFC-nya bakal kita lakuin secara online di daerah masing-masing menggunakan Discord. Internet device, PC, PS5, and or Xbox Series X or S, dan availability equipment lainnya itu merupakan tanggung jawab masing-masing peserta. Jadi karena crossplay di EFC 25 ini cuma bisa antar platform yang satu generasi, jadi platform yang akan kita gunakan untuk Olympic 2025 ini cuma PC, PS5, sama Xbox Series X atau Series S. Karena tiga ini bisa digunakan untuk crossplay. Kalau generasi sebelumnya kayak PS4 dan Xbox One itu meskipun bisa crossplay tapi kita nggak accept soalnya eh, tidak bisa ini ya crossplay antar generasi. Lanjut. Kemudian yang kedua ada pre-match rules. Each player must provide a valid ID dari student ID, kemudian dari e-visa atau BRP. ID check nanti bakal kita lakukan via webcam. Jadi nanti peserta bisa menggunakan external device, pakai laptop atau PC webcam atau HP kedua buat kameranya. Dan kemudian players must play using their account that has been registered. Masing-masing peserta harus bermain menggunakan akun yang udah mereka daftarkan di link submissionnya. Team attendance, kedua tim atau kedua pemain itu diharapkan sudah siap 10 menit sebelum match starts di Discord room-nya. Dan kemudian masing-masing peserta harus provide a webcam to show the committee their match untuk PS5 dan Xbox. Kemudian untuk PC untuk PC user, jadi masing-masing peserta harus share screen di Discord-nya biar biar panitianya bisa lihat. Kemudian partisipan harus menggunakan ya pakaian yang sopan. Make sure that the opposing team has already added their in-game ID. Dan kemudian any participant that is late for more than 5 minutes akan diberi walkout dan tim lawan akan diberi win 3-0. Nah, untuk lobby setup, sebelum ke lobby setupnya itu harus dipastikan dulu fitur crossplay nanti dinyalakan. Kemudian nanti eh, kita bakal menggunakan fitur online friendly mode untuk setting di tiap matchnya. Half lane-nya itu 6 menit dan timnya itu bebas mau milih apa aja tapi maksimal harus 4,5, maksimal harus bintang 4,5. Dan kemudian each team is only allowed setiap match itu harus maksimal 4 kali pause aja. Dan kemudian sebelum match yang mulai akan diberikan kepada masing-masing pemain itu maksimal 3 menit untuk adjust team management sama tactics-nya. Kemudian yang selanjutnya ada chess. Oke, kalau untuk chess kayaknya tahun lalu nggak ada ya, jadi baru juga tahun ini kita adain online general rules in eligibility-nya utama Persimus Indonesian Students, Kemudian University and Educational Institution in United Kingdom, kemudian represent PPI, kemudian each PPI branch bisa send 3 pemain, kemudian harus ada BRP dan student ID, LOA if required. Jadi panitia ini juga apply ke semua cabur. Jadi jika terdapat sedikit keraguan di dokumen yang disubmit, panitia berhak untuk meminta dokumen lain. Kemudian di lomba ini each participant must register 30 minutes before the match. Kemudian participant must uphold sportsmanship, nggak boleh cheating. Participant must deposit 10 pounds. Kemudian ada violation, caught cheating will be immediately disqualified and fined. Kemudian participants proven to have used cheats will be fined 10 pounds.
yang udah dideposit tadi. Kemudian Lichess account that get banned after the tournament ends will be disqualified. Jadi kita akan menggunakan platform Lichess dan di sana ada engine-nya juga untuk mendeteksi cheating. Oke, next. Itu dapat. Oke, next technical chess-nya. The tournament is individual. Platform yang digunakan adalah Lichess. Jadi bukan chess.com, mungkin lebih familiar dan lebih terkenal chess.com. Namun di sini kita menggunakan Lichess. Kemudian sistem yang digunakan adalah Swiss system. And then final result from Lichess will be verified by referees and the committee dulu within 2 days. Dan rankingnya juga otomatis dari Lichess. Untuk kategori lombanya adalah rapid chess, tetap cepat dengan waktu 10 menit dan 3 detik increment. Kemudian jika ada tie break, pada posisi tie break itu akan otomatis dari Lichess. Dan selama perlombaan, peserta diharapkan juga menggunakan Zoom sebagai verifikasi juga. Jadi nanti kita masuk ke Zoom, diharapkan on cam juga, dan nanti kita bahas teknikal Zoom-nya, kameranya dari mana dan lain-lain ini di technical meeting tanggal 3 Mei nanti. Kemudian akan direcord juga Zoom-nya yang akan digunakan nanti untuk verify the winners. The match will be held only once to determine the winner. Artinya langsung final. Jadi cuma akan dilaksanakan selama 1 hari. Karena ini 10 menit, kemungkinan satu game itu 20 menitan. Dan sekitar 7 kemudian and committee's decisions are final. Thank you. Oke, terima kasih semua. Kira-kira itu aja presentasi dari sports. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan lagi mengenai apa yang bakal kita lakuin, em, boleh langsung komen aja di bawah atau kalau memang mau resign boleh langsung. And perlu keep in mind salah satu tanggal yang penting itu adalah technical meeting di mana nanti ada pengundian tim dan juga pembacaan rules yang lebih jelas lagi dengan another Q&A. Bisa diingat itu bakal ada di tanggal 3 Mei melalui online, melalui Zoom juga. Thank you. Oke, ya. Jadi jangan lupa daftar teman-teman. Yang udah datang pasti udah niat nih milih lombanya. Jadi jangan lupa segera daftar aja untuk lombanya, dan ini linknya ditampilin. Dan kemudian nanti tanya kalau di technical meeting mungkin ada nggak yang bisa disanggah peraturan. Tentu ada, jadi teman-teman bisa mengajukan di technical meeting, kan bisa berpendapat, oh kayaknya enaknya gini panitia, gimana kalau lombanya di gini. Nah itu bisa banget di technical meeting karena ini info session, jadi memang cenderung satu arah meskipun ada Q&A. Namun untuk perubahan dan lain-lain itu sangat bisa diajukan di technical meeting nanti. Itu. Kemudian next slide, mungkin ada slide ini. Ada lagi nggak yang contact person? Oke, jadi ada contact information. Jadi tadi ada Jose sebagai head sports dan Novia sebagai head arts. Jadi ini sangat bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Silahkan kontak Jose dan Novia untuk lomba sports dan arts. Gitu aja teman-teman. Ada yang mau nanya, raise hand. Kita sorry, tunggu. sorry Kak, motong ada tambahan. Ini ada yang nanya untuk apa namanya virtual run ya tadi mungkin agak beda sama peraturan sebelumnya.
Jadi kita notice ada sedikit tabrakan di jadwal awal. Untuk challenge periodnya untuk virtual run itu yang benar tanggal 28 April sampai 27 Mei tadi, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, terus kemudian eh, ada satu hal lagi. Nanti untuk esports, semua semua lomba esports nanti dilaksanakan itu beda harinya dengan prelim lomba offline. Jadi untuk lomba esports nanti kita bakal umumin lagi sama ada technical meeting juga. Nanti kita bakal kasih jadwal tanggal pasnya untuk masing-masing lomba esports. Oke, thank you. Oke, thank you Farel. Eh, Oke, ini langsung jawab aja ya. Jadi platform retest itu bisa lewat tablet atau HP bisa. Namun ada Zoom juga, jadi kemungkinan akan menggunakan dua device. Kalau kita bahas lebih teknikal lagi, kemungkinan Zoom-nya akan memperlihatkan teman-teman langsung mainnya gitu. Jadi mungkin dari samping yang bisa kelihatan muka teman-teman dan live chess-nya. Itu yang pertama. Jadi bebas sebenarnya, mau Zoom-nya pakai HP, main di komputer boleh, mau Zoom-nya pakai komputer, tablet, mainnya di HP boleh. Yang kedua, free pendaftaran. Fee pendaftaran. Oke, fee pendaftaran itu 7 pounds, teman-teman. Tapi ada deposit 10 pounds. Jadi ini untuk apa yang cheating ya, artinya kayak bisa pakai engine atau mirror atau gimana lah, cara cheating yang kita prevent dengan ada deposit 10 pound. Jadi akan didenda 10 pounds kalau ketahuan cheating dan buktinya sangat mendukung lewat Zoom, lewat langkah yang dimainkan gitu. Jadi kita nggak perlu nih, kalau ada yang cheating kita nggak perlu nagih-nagih atau apa, kita langsung tarik deposit. Deposit akan dikembalikan 10 pounds. Tapi kalau fee hanya 7 pounds. Gitu. Jadi ada beberapa cabur juga ada deposit, sistemnya sama. Ketika ada fine kayak bola basket, mungkin ketika dapat pelanggaran, dapat kartu, itu akan ada dendanya. Nah, dendanya ini akan ditarik dari deposit yang sudah dibayarkan. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan di komen yang belum dijawab atau kita belum dibaca, boleh resen ya. Kalau misalnya ada yang belum dibaca atau ada yang mau nanya lagi. Terima kasih guys. Oke, bentar, ini ada yang kelewatan. Ya, jadi ini sebenarnya untuk chess ini dari Mas Rifki. Boleh tiga orang per daerah gitu. Jadi sebenarnya ini banyak juga pertanyaan yang masuk. Ada yang pengen, kenapa kita nggak mau ngirim 5 atau 10? Itu sebenarnya tapi karena ternyata banyak, ya bisa kita consider. Tapi memang untuk sekarang peraturannya memang masih 3 per PPI wilayah gitu. On cam dan on mic harusnya. Untuk nomor 2. Jadi Zoom seharusnya on cam dan on mic. Gitu. Oke, ada berapa game catur? Jadi catur itu akan ditentukan langsung dari sistemnya. Jadi dia pakai jumlah babaknya itu 2 pangkat n ya. 2 pangkat n itu jumlah babak harus di bawah dari jumlah peserta. Jadi kalau pesertanya 64 orang atau close to 64, itu akan ada 7 babak. Jadi untuk jumlah babak itu sangat tergantung dengan jumlah peserta. Jadi kalau pesertanya cuma 7, itu cuma 3 babak. Tapi nggak mungkin sih. Karena ternyata catur lumayan populer.
Ini teman-teman sports yang mau jawab, boleh silahkan langsung jam ini ya. Oke, ini Edo, tim cabur e-sport ini yang Mobile Legends ya. Vito Mobile Legends itu berapa? Satu Betul, betul. ada Tim kurang ya? Siski. Sorry. Ya Mobile Kak, Legends ya, sorry Mas? tadi sempat terputus. Boleh diulang pertanyaannya? Ini Mobile Legends berapa tim satu PPI? Sebenarnya nggak ada batasan sih, soalnya kayak satu Ada tim tuh boleh dari batasnya. bermacam-macam PPI. Oh, ada batas. Oke. Yes, mungkin kalau untuk e-sport ini mungkin ada bedanya untuk bagian di Mobile Legends ini PPI manapun boleh collab sama PPI manapun. Jadi kita nggak limit. Jadi emang kalau memang tim mau team up di UK as PPI apa, kalau bisa di dua tim mereka boleh main dan kita nggak ada limit untuk berapa collab. Betul, betul. Oke. Oke, berarti tadi oke. Untuk Catur mau pertanyaan mewakili berapa catur, nggak ada limit Oke, ya. mantap. Oke, yang mau bertanya on mic boleh, yang chat lagi boleh. Ini teman-teman banyak balas yang reply langsung. Mau jawab Farel untuk mau ngomong? Iya, mau jawab untuk yang biaya pendaftaran itu kan biaya pendaftaran untuk tim kan ada cabur yang individual sama ada cabur yang tim. Untuk cabur yang individual itu biaya pendaftarannya per orang ya. Untuk yang individual itu per orang. Sementara yang untuk cabur-cabur yang tim itu biaya pendaftarnya satu tim. Itu untuk satu tim gitu. Sudah terjawab ya Kak? Maaf Kak Edo. Siap, siap, Kak. Soalnya ada beberapa dari teman-teman Edin menanyakan kondisi harganya. Ada per, kalau misal per tim itu jadi satu, kalau misal memang individual kan berarti itu langsung per orangnya ya kan ya. Oh iya, betul. Jadi kalau Siap, tim siap. itu satu tim, kalau individual itu buat orang masing-masing. Oke, 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 siap. Terima kasih, Mas Farel. oke, sama-sama Kak. Buat arts juga gitu ya. Jadi yang individual bayarnya tetap individual. Kalau yang tim yang tertera itu memang sudah setim. Gitu.
Halo, Mas Ini Farel, jadi izin koreksi, sorry. silakan Mas Edo. Oh iya, Ya mungkin silakan. ada kayak rancu ya. Jadi yang di informasi football itu kan per satu orang ya. Tapi kan itu kondisi untuk cabur tim. Mungkin bisa sekalian diganti kalau misal itu maksimum 14 orang. Jadi bisa total biayanya itu per tim gitu ya. Mungkin masukan, sedikit masukan. Terima kasih. Iya, makasih Kak. Maksudnya gimana Kak di football tadi kelihatannya gimana? Jadi kalau kita cek di PDF yang di-share itu untuk football seven aside itu kan 7 pounds ya. Tapi itu kan nggak mungkin kalau 7 pounds itu dibagi 14 orang. Jadi Tipe mungkin itu kayaknya itu ya. dikoreksi aja kali ya. Oh iya, mungkin ada kesalahan tulis di situ. Oh iya, oke. Iya, Terima kasih Kak. siap. Makasih. Ini mau bantu jawab yang soal kitas. Kemarin sempat ada tulisan peraturan kitas ya di guidebook rules-nya. Sepertinya kira-kira kita akan ngubah kitas itu menjadi active students, Indonesian students saja, biar sama semua dengan setiap cabornya. Jadi tidak ada kitas, akan diubah nanti. Jadi peraturannya kembali ya guys, sama kayak ke semua cabang sport yang lain, peraturannya bakal lebih fokus ke active Indonesian students, makanya kita bakal minta BRP, dan di BRP kan bakal ke nationality, kita harus lihat di Indonesian students juga ya. Jadi untuk kita atau yang lain bakal kita ralat ralat di guidelines-nya ya. Thank you. Oke, tadi ada yang sempat bilang situ risetnya hilang, nanti ini kan di record ya, nanti akan diupload di YouTube. Nah, di YouTube akan link YouTube akan dibagikan. Iya, kalau bisa ya, asal visanya masih visa student dulu bisa, karena kan BRP kan memang diganti ke e-BRP sekarang. Jadi emang dokumen yang equivalent such as kayak student ID and juga BRP kita bakal minta. Jadi emang kalau nggak ada BRP fisik, jadi kayak kita butuh documents itu yang untuk show kalau memang itu active Indonesian students and memang lagi berada di uni tersebut. Jadi documentsnya diminta aja, karena disiapin aja, karena kita bakal minta dokumen-dokumen tersebut. Thank you. Oke, ada pertanyaan hadiah untuk pemenang berupa apa? Jadi ini akan segera kita umumkan juga. Biasanya berbeda cabur, beda karena virtual run itu kita rencanakan akan dapat medal for each participants. Jadi pemenang kalah dapat medal. Gitu. Jadi untuk yang lain ada untuk yang juara 1, 2, 3 di cabur-cabur atau arts itu akan ada monetary prize, hadiah berupa uang dan juga medal. Sejauh ini kita rencananya itu, Mas Darius. Ya. Namun kita akan umumkan um, minggu depan sepertinya, kalau nggak 2 minggu. Jadi itu nanti akan ada pengumumannya juga di Instagram. Jadi jangan lupa sering-sering chat Instagram. Jadi yang mau nanya, masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu 5 menit. Silahkan. Ini malah chat, kolom chat lebih lancar daripada on mic. Gak apa-apa sih sebenarnya.
Oke, klarifikasi lagi daripada cuma di chat tadi. Sorry, ada yang baru. Oke, ini sebelum kita nanti Rian jawab lagi mungkin. Tapi aku mau klarifikasi yang pertanyaan awal-awal tadi untuk ini tabrakan, ada potensi tabrakan nggak? Jadi kita akan maksimalkan teman-teman untuk tidak tabrakan. Artinya kita punya di Olympic tahun ini punya divisi scheduling. Jadi memang kita akan memaksimalkan gitu untuk PPI tersebut nggak bermain di waktu bersamaan, tapi memang tetap ada keterbatasannya. Akan ada saat tidak terhindarkan gitu. Jadi seperti yang udah dijawab di chat, resiko ditanggung sendiri gitu kalau mau ikut beberapa cabur, namun memang kita tidak membatasinya gitu. Mungkin ini ada pertanyaan dari Rian tentang kita, mungkin bisa diulang. Ya, untuk kita sendiri, kita sepertinya akan menghilangkan peraturan tersebut dengan konsiderasi banyak hal, karena kita mengupayakan agar semua sports di Olim pun akan menggunakan dengan active student semua, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Seperti itu, Pak. Semoga terjawab. Eh, izin izin Mas, berarti untuk kita saja ya. Kalau untuk eh, Indonesian passport yang parentnya itu masih tetap ada atau seperti apa ya? Oh, oke, sorry, izin jawab. Jadi itu bakal dihilangkan. Jadi peraturan untuk sepak bola yang di Hmm. guidelines bakal kita edit nanti. Jadi semuanya bakal sama ya. Jadi harus nationality-nya Indonesian dan juga lagi active students di uni. Jadi itu aja ya. Hope it's clarify. Oh, oke, 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 makasih. Sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan untuk arts, bisa nggak tolong dijawab? Oke, thank you. Aku jawab pertanyaan Mas Sultan ini ya untuk singing dan band kan tadi audionya secara natural dari videonya. Nah itu line in audio atau in body mic kamera. Itu pokoknya udah masuk dari kameranya ya Mas. Jadi audionya tidak perlu menggunakan audio yang lain, langsung dari audio kameranya aja. Semoga menjawab. Halo, Boleh Mas. boleh klarifikasi dulu nggak? Kalau Boleh, boleh, misalnya silakan. kalau misalnya pakai in body kamera, let's say band, kalian nggak bisa dengerin apa-apa jadinya. Sorry, boleh diulang? Kalau misalnya kalian pakai in body kamera aja, Mhm. nggak akan kerekam semuanya jadinya. Kalau line in itu dalam artian ada kabel yang kecolok ke kamera. Jadi ada Hmm. mic satu-satu. Kalau memang itu ini masukan aja ya. Kalau kalian pakai body mic kamera, jatuhnya adalah eh misal band nih, band personel ada lima instrumen musik dan satu nyanyi, nggak akan kedengar jelas juga. Kalau singing mungkin, tapi kalau band itu ada banyak frekuensi audio direkam dari satu in body kamera, ya sorry to say kalian nggak akan dapet yang detail di situ. Oke, untuk ini nanti kita bahas lagi ya, Kak. Makasih masukannya. Kalau untuk singing, udah dari kameranya by the way. Mungkin kalau band make sense untuk reasons-nya. Nanti kita coba discuss dulu sama teman-teman. Thank you.
Oke, nanti ini aja, guys, nanti kan ada kriteria penilaian baik band dan singing dan lain-lain itu nanti bisa dilihat dan di ini kalau kualitas tentu em, sama kalau misalnya kurang jelas tadi bisa kontak ini aja gitu, langsung chat aja kayak tadi follow up-nya gimana silahkan ditanya langsung. Ya ada kontak person tadi yang nanya itu di slide. Oke, tadi ini dari Bion yang selaku PIC lomba bola tadi di slide 7 pounds untuk pendaftaran football itu typo seharusnya 70 pounds per tim bukan 7 pounds. Jadi 14 orang itu 70 itu dibagi 14 orang bukan 7 pounds ya. Jadi gitu teman-teman, demikian mungkin sesi info session. Demikian info session Olympics untuk hari ini. Jadi kalau ada follow up pertanyaan, kita harap sih ada. Jadi itu kan menunjukkan teman-teman antusias ngikutin lomba-lombanya. Gitu. Ya, pertanyaan silahkan hubungi kontak person ini. Ini juga bisa ada di Instagram kita BUK Olympics. Dan pokoknya engage lah kalau ada usulan tadi misalnya ada usulan saya bisa lebihin silahkan diusulkan aja diusulkan kita tetap mendengar gitu kita karena ini lomba untuk seluruh PPI di UK jadi teman-teman pesertanya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk lomba-lomba ini seru dan sesuai dengan keinginan dan ekspektasi teman-teman semuanya. Jadi kalau ada saran jangan disimpan, diketik aja di Instagram lewat kolom chat, lewat kontak person. Syukurnya jika kita bisa diskusiin dan bisa aja saran-saran dari teman-teman itu kita wujudkan. Gitu teman-teman. Terima kasih kehadirannya sore hari ini. Udah malam ya, tapi masih oke. Terima kasih teman-teman. Gue tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.